Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan, atau sering disebut dengan perkembangbiakan tak kawin. Kemudian perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui proses pembuahan, atau sering disebut dengan perkembangbiakan secara kawin. Secara garis besar, tumbuhan dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu spermatopita atau tumbuhan berbiji, lalu pteridopita atau tumbuhan paku, dan bryopita atau tumbuhan lumut. Spermatopita dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup, contohnya yaitu tumbuhan mangga, rambutan, kelapa, dan masih banyak lagi. Sedangkan Gymnospermae yaitu tumbuhan berbiji terbuka, contohnya itu tumbuhan pinus, ginkgo, dan pakis haji. Kemudian kita bahas spermatopita untuk tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Angiospermae mempunyai perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Perkembangan vegetatifnya juga ada 2, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Sekarang kita bahas dulu yang perkembangbiakan vegetatif alami untuk tumbuhan berbiji tertutup. Yang pertama yaitu rizoma. Perkembangbiakan dengan menggunakan rizoma. Rizoma adalah batang yang ada di dalam tanah. Seperti ini, contohnya yaitu jahe, kunyit, lengkuas, maupun temulawak. Ini adalah rizoma. Yang kedua yaitu stolon atau geragi. Geragi atau stolon adalah batang yang menjalar di atas tanah, seperti ini. Seperti pada tanaman stroberi maupun pegagan. Perkembangbiakan vegetatif alami yang berikutnya, yaitu yang ketiga, adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah daun berlapis-lapis yang menebal, lunak, dan berdaging. Contohnya ini bawang merah. Lalu perkembangbiakan vegetatif alami yang keempat yaitu umbi batang. Umbi batang itu adalah penggembungan batang di dalam tanah. Contohnya yaitu kentang dan ubi jalar. Dan yang kelima yaitu kuncup adventif daun, yaitu kuncup yang terdapat pada tepi daun. Contohnya pada tanaman cocor bebek. Nah, itu adalah perkembangbiakan vegetatif alami pada Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Kemudian perkembangbiakan vegetatif buatan pada Angiospermae. Perkembangbiakan vegetatif buatan diantaranya adalah cangkok. Cangkok itu bisa dilakukan pada tanaman yang berkayu. Contohnya mangga, rambutan, dan jeruk. Nah, seperti ini adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mencangkok. Kemudian yang kedua itu merunduk. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang yang panjang dan lentur. Contohnya pada bunga alamanda. Ini batangnya lentur, dimasukkan ke dalam tanah, sehingga tumbuh individu baru. Ini perkembangbiakan dengan cara vegetatif buatan. Yang ketiga yaitu dengan cara stek. Stek dapat dilakukan dengan memotong satu bagian tanaman
dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Contohnya pada ketela pohon, tebu, maupun pohon seruni. Berikutnya yaitu perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae menggunakan organ bunga. Jadi untuk vegetatif itu menggunakan akar, batang, dan daun. Tapi kalau untuk perkembangbiakan generatif itu menggunakan bunga. Pada bunga terdapat sel kelamin jantan berupa serbuk sari dan sel kelamin betina berupa putik. Perkembangbiakan generatif dimulai dengan proses penyerbukan atau polinasi, dilanjutkan dengan pembuahan, penyebaran biji, dan perkecambahan. Yang pertama penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Ada beberapa proses penyerbukan terjadinya itu diantaranya adalah anemogami, entomogami, ornitogami, chiropterogami, dan antropogami. Ini cara-cara penyerbukan. Kita bahas dulu yang pertama anemogami. Anemogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Jadi si serbuk sari itu tertiup angin sehingga dia terbang dan menempel pada kepala putik. Ini penyerbukan yang dibantu oleh angin, namanya anemogami. Berikutnya adalah entomogami. Entomogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Jadi serangga seperti di gambar ini ada lebah. Lebah itu mencari madu di satu bunga, lalu kakinya, salah satu kakinya atau beberapa kakinya menempel pada serbuk sari dan dia terbang ke bunga lain, lalu menempel di kepala putik. Terjadi penyerbukan. Ini penyerbukan yang dibantu oleh serangga atau entomogami. Kemudian yang berikutnya adalah ornitogami. Ornitogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh burung. Yang keempat, chiropterogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Ini seperti ini kelelawar. Dan yang terakhir yaitu antropogami, penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Itu adalah penyerbukan. Selanjutnya, setelah terjadi penyerbukan, inti sel generatif pada bulu serbuk sari akan membelah menjadi 2 sel sperma. Satu sel sperma membuahi inti sel telur, membentuk zigot atau calon individu baru. Dan satu lagi membuahi inti kandung lembaga sekunder, membentuk endosperm atau cadangan makanan. Setelah matang, biji akan menyebar. Beberapa cara penyebaran biji diantaranya adalah yang pertama anemokori. Anemokori ini adalah penyebaran biji dengan bantuan angin. Ini setelah terjadi pembuahan, bijinya terbang tertiup angin. Anemokori. Kemudian hidrokori. Hidrokori adalah penyebaran biji dengan bantuan air. Lalu zookori, penyebaran biji dengan bantuan hewan. Dan terakhir antropokori, penyebaran biji dengan bantuan manusia. Setelah biji tersebar dan terjadi pembuahan, biji akan mengalami masa istirahat yang disebut dengan dormansi. Berakhirnya masa dormansi adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahap perkecambahan. Nah,
tadi adalah Angiospermae. Sekarang kita lanjutkan Gymnospermae. Pada tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae, juga terjadi perkembangbiakan secara generatif maupun vegetatif. Tumbuhan Gymnospermae tidak mempunyai bunga sehingga alat perkembangbiakannya melalui strobilus atau runjung. Ada dua strobilus, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Pada tumbuhan pinus dan melinjo, dalam satu pohon itu bisa terdapat dua strobilus, jantan maupun betina. Sedangkan pada tumbuhan pakis haji, hanya satu strobilus, strobilus jantan saja atau strobilus betina saja. Perkembangbiakan vegetatif pada Gymnospermae itu juga berbeda-beda. Yang pertama, pakis haji. Pada tanaman pakis haji itu dapat berkembang biak secara vegetatif menggunakan tunas. Tunasnya itu disebut dengan bulbil. Sedangkan pada tumbuhan pinus dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas akar, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian Pteridophyta. Tumbuhan berikutnya adalah Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku juga melakukan perkembangbiakan secara generatif maupun vegetatif. Secara vegetatif, tumbuhan paku berkembang biak dengan rizoma atau batang yang tumbuh di dalam tanah. Sedangkan perkembangbiakan generatifnya menggunakan spora. Jadi ada spora, kotak spora ini di daun, kemudian pecah, dan selanjutnya melalui tahapan-tahapan sampai menjadi sporofit dan sporofit dewasa. Kemudian Bryophyta atau tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut pun juga dapat melakukan perkembangbiakan secara vegetatif maupun generatif. Vegetatifnya yaitu melalui kuncup atau disebut dengan gemae. Bisa juga dengan cara fragmentasi atau melepaskan bagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Sedangkan perkembangbiakan generatifnya melalui spora, sama seperti tumbuhan paku. Itu spora pecah melalui tahapan-tahapan perkembangan sampai menjadi tumbuhan lumut yang baru. Nah, itu saja materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.